Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistina, NIM 2008076004 dari kelas Pendidikan Kimia 2A. Nah, materi yang kita bahas yaitu sel volta. Nah, sel volta itu sering disebut juga dengan sel Galvani. Nah, sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimianya dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya, sel volta itu menghasilkan arus listrik, aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi ke katode melalui rangkaian luar. Secara umum, sel volta atau sel Galvani ini dia tersusun dari anode, katode, elektrolit, rangkaian luar, dan jembatan garam. Nah, anode itu tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katode sebaliknya, tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, elektrolit zat yang dapat menghantarkan listrik, seperti namanya elektrolit ya. Nah, untuk rangkaian luar itu kawat konduktor yang menghubungkan antara anode dan katode. Nah, yang terakhir yaitu jembatan garam. Nah, jembatan garam ini rangkaian dalamnya terdiri dari larutan garam. Namanya juga jembatan garam. Memungkinkan adanya aliran-aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode. Nah, sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Nah, kita lihat pada rangkaian sel volta tersebut. Nah, pada gambar ini terlihat rangkaian sel volta dengan dua kompartemen. Masing-masing kompartemennya merupakan setengah sel. Nah, pada kompartemen yang kiri, larutan ZnSO4 terjadi setengah reaksi oksidasi dari Zn menjadi ion Zn2+. Sedangkan kompartemen yang yang kanan, dalam larutan CuSO4 terjadi setengah reaksi reduksi. Jadi dari ion Cu2+ menjadi Cu. Nah, logam Zn dan Cu itu menjadi kutub-kutub listrik pada sel volta. Nah, itu disebut dengan elektrode. Nah, untuk logam Zn, tempat terjadinya oksidasi Zn itu tadi disebut anoda. Nah, kalau logam Cu direduksi menjadi ion Cu2+ disebut katoda. Oleh karena itu, elektron dilepas dari reaksi oksidasi di anoda menuju reaksi di katoda, maka anoda adalah kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Kan rangkaian sel volta tadi mempunyai dua kompartemen. Nah, kedua kompartemen tersebut dihubungkan dengan pipa kaca berbentuk U yang berisi garam. Seperti pada gambar, yaitu kita menggunakan NaNO3. Nah, itu disebut jembatan garam. Jembatan garam ini mempunyai fungsi untuk menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen. Jadi, Zn sama Cu-nya biar netral, biar selalu bereaksi. Nah, pada gambar tersebut, jembatan garam KNO3 itu kan ion NO3 negatif. Dia bergerak ke arah anoda untuk menetralkan Zn2+ yang berlebih dari hasil oksidasi Zn. Dan ion K positif akan bergerak ke arah anoda untuk menetral ion SO4 2- yang berlebih dari larutan CuSO4. Oleh karenanya, berkurangnya ion Cu2+ telah tereduksi menjadi logam Cu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.